Jadi begini ya teman-teman ya, kenapa sebenarnya kan di dalam Bible kami itu ada larangan untuk tidak makan B1 B2 gitu loh. Tetapi Kristen ini kan ajaran dari Paulus. Paulus ini adalah penyesat, Bang. Ya, Paulus ini mengajarkan yang tidak diajarkan oleh Yesus. Itulah makanya aku tidak makanya aku mualaf. Ya, kenapa aku mualaf? Ya karena aku sadar bahwasanya Kristen ini ternyata bukanlah pengikut Yesus. Ya, jadi semuanya Kristen ini membantah apapun yang dilakukan oleh Yesus. Semua segala perintah Yesus, semua segala yang dilakukan oleh Yesus itu dibantah oleh Kristen. Ya. Contoh ketika Yesus disunat, ya mereka tidak disunat dengan alasan Paulus mengatakan itu adalah sunat hati. Yesus tidak pernah mengatakan kalau sunat itu adalah sunat hati. Ya, tidak pernah Yesus mengatakan kalau sunat itu adalah sunat hati. Tetapi si Paulus itu mengatakan kalau sunat itu cukup dengan sunat hati. Ya. Jadi si Paulus ini membalikkan fakta, menyesatkan. Ya, jadi maka yang tentang tidak boleh makan B1 B2 tetapi kami memakannya atau umat Kristen memakannya karena itu perintah Paulus. Paulus memperbolehkan. Kristen ini kan artinya kan pengikut Paulus. Makanya segala perintah Paulus itu mereka kerjakan. Ya. Bang, saya mau tanya nih, Bang. Ya. Yang sunat Yesus siapa, Bang? Yang sunat Yesus itu kerajaan tentara Romawi, Bang, atau di zaman itu, Bang. Manusia yang pada zaman itu. Jadi orang zaman itu tuh bersyukur juga, Bang, karena bisa menyunat Tuhan, gitu, Bang. Ya, di situ iya, enggak, saya enggak mengujat, Bang. Jadi jangan ketawa, Bang. Kalau Bang ketawa aku turunkan. Ya, Bang, siap, Bang. Enggak turun aku, Bang. Ampun, Bang Jago. Berarti, Bang, Yesus itu memang disunat ya, Bang ya? Iya, Tuhan kami itu disunat, Bang. Jadi ketika Nabi Muhammad itu tidak dipegang, ya, kan selalu umat Kristen atau saudaraku dulu kan bertanya, kenapa Nabi Muhammad tidak disunat? Karena Nabi Muhammad itu sangat mulia, Bang. Ya, jangankan memegang, melihatnya saja, yang bukan muhrim saja nggak boleh, Bang. Khusus istrinya yang boleh melihatnya, Bang. Tetapi Tuhan kami itu boleh dilihat bahkan dipegang, Bang, untuk disunat. Tapi Islam Nabi Muhammad pun disunat kok, Bang. Nabi Muhammad dia disunat ketika dalam kandungan, Bang. Jadi namanya khitan itu dalam kandungan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu mulia, Bang. Nabi Muhammad orang yang paling mulia di muka bumi ini, Bang. Jadi kalau seandainya Nabi Muhammad sama seperti Tuhannya Kristen, ya dia disunat, dipegang, maka Nabi Muhammad batal kemuliaannya itu, Bang. Iya, tapi kan perbedaannya kan, Bang, kalau Nabi Muhammad itu kan nabi manusia, utusan Tuhan. Kalau Yesus kan, Bang, dijadikan Tuhan. Padahal di dalam Islam itu Tuhan Yesus itu manusia. Kenapa dalam Kristen itu udah jadi Tuhan? Berarti kurang jago dong, Bang. Itu tadi saya katakan tadi, Bang, bahwasanya walaupun Nabi Muhammad adalah manusia, tetapi dia adalah manusia yang paling mulia, Bang. Dia adalah manusia yang paling mulia di muka bumi. Makanya jangankan dipegang atau dilihat kemaluan Nabi Muhammad, wajahnya saja pun tak dapat dilihat, Bang. Tak dapat dibuat, digambarkan. Itulah saking mulianya Nabi Muhammad SAW, Bang. Iya, maksud saya gini, Bang. Maksud saya itu kalau Nabi Muhammad itu kan manusia, memang manusia, tidak pernah kita sebut Tuhan, kan? Iya, memang dia manusia. Tetapi di dalam Islam, manusia yang paling mulia, Bang. Iya, tapi di dalam Islam itu, Yesus itu hanya nabi. Iya, hanya nabi. Tapi dalam Kristen itu Tuhan, kan? Iya. Begini, ketika boleh Pak Pendeta Albert izin sebentar. Jadi maksud Bang Kana ini manusia, Nabi Muhammad SAW itu seorang manusia, wajar disunat. Nah pertanyaannya sebenarnya begini, kok Tuhan disunat? Nah ini sebenarnya Pak Pendeta Albert, itu tujuannya. Betul, kenapa Tuhan disunat? Nah itu Albert Pendeta, maaf Pak Pendeta, kenapa Tuhan Albert itu disunat? Tuhan disunat. Iya benar Pak, itulah Pak yang pertanyaan saya. Kan Pak Pendeta mulai mikir kan kenapa Tuhan disunat? Mikir dia. Tadi kan dari jawab Bang karena ya, kan tadi kan sudah saya jawab kok Nabi Muhammad itu mulia, dia manusia yang mulia, sehingga dia tak boleh dilihat dan dipandang nonotnya. Sedangkan Yesus itu tidak mulia, makanya dia Tuhan tetapi kemaluannya itu dipegang. Itu saya pun juga bingung, Bang. Ya kan, bingung Pendeta Albert kan. Jadi gini Bang, jadi saya tambahkan lagi satu lagi Bang, berarti Tuhan Yesus itu adalah lato-latonya dong Bang. Ya namanya dia laki-laki ya ada Bang, nggak mungkin nggak ada.
Bang. Oh, Bang Kana. Oke, saya gantikan yang lain, Bang. Terima kasih banyak ya Bang. Ya, nanti kalau terlalu panjang jadi penghujatan, Bang. Jadi nggak enak, Bang. Ini diskusi, ini room edukasi, Bang, bukan room menghujat. Ya. Nanti lama-lama jadi penghujatan gitu loh. Malu pengikut gereja kok gini pendetanya. Andi, selamat siang Bang Andi. Halo Bang Andi, selamat siang. Halo Bang Andi, selamat siang Bang Andi. Di sini nggak bisa ya teman-teman ya, semakin menjurus dalam penghujatan ya Bang. Jadi kalau karena ini bukan komal untuk menghujat, ini komal untuk sharing bertanya-tanya ya Bang. Jadi kalau terlalu menjurus sekalipun nggak enak juga, gitu. Karena saya mantan pendeta. Oke Bang Anis. Ya, Bang Anis, ya Islam Kristen kakak. Kristen. Iya, kakak. Kenapa kakak harus Kristen kakak? Padahal Yesus tidak kenal sama sekali dengan Kristen kakak. Tidak masalah. Masalahnya di mana? Ya masalahnya kakak rugi lah kakak. Kakak kalau tidak dikenal ya, iya kan? Sama. Macam mana? Apakah Muhammad mengenal Kemasukan. Langsung kemasukan. Iya, sama. Pertanyaan yang sama. Kan Anda menanya. Apa? Oh, apakah Yesus mengenal Kristen? Sama pertanyaan yang sama. Apakah Muhammad juga mengenal Islam? Kan Muhammad Kenal, kan udah kenal, meninggal tuh. Kenal? Kenal. Udah ketemu sama Muhammad. Udah, saya jawab ya. Udah bisa diam? Bisa diam? Udah, open dulu kakak kalau mau bertanya kakak. Enggak, nanya balik-balik aja kan Anda bertanya tadi. Tadi aja belum dijawab tadi kakak. Kakak aja belum jawab tadi. Apa? Udah. Enggak, kenapa kakak Kristen? Padahal Yesus tidak kenal sama sekali dengan Kristen. Iya, tidak masalah Yesus itu tidak mengenal saya, tapi saya mengenal Yesus. Ih, kasihan lah kakak. Dia tidak masalah. Masalahnya di mana dengan Anda? Apa Ya, masalahnya kalau apa masalahnya? Ya masalahnya saya sedih kakak. Ya nggak apa-apa. Anda sedih apa? Yang penting Oke, Kakak. dengarkan Oke. dulu. Ini siapa yang mendengarkan ini? Oke, jawab dulu apakah Muhammad mengenal Anda? Oke. Di surat Al-Imran, Mbak kakak, ya, sesungguhnya aku Allah meridhoi agama Islam. Jadi kami Islam ini diakui kakak, sedangkan Kristen nggak diakui. Kakak mau menjadi anak yang diakui atau menjadi anak yang tak diakui? Coba. Kakak lebih bangga kan Anda mengatakan tadi bahwa Anda sudah bertemu dengan Muhammad. Kan itu kan? Tadi kan kata kau apakah Nabi Muhammad mengenalnya, ya. Jadi Islam itu Allah memberikan petunjuk atau firman kepada malaikat menyampaikan kepada Nabi Muhammad menyampaikan kepada kami bahwasanya Islamlah agama yang diridhai oleh Allah. Jadi kami sebagai Islam, Nabi Muhammadlah yang memberikan itu. Nabi Muhammadlah yang menyampaikan tentang Islam. Nabi Muhammadlah yang menyampaikan Islam dan Nabi Muhammadlah yang menyuruh kami menjadi Islam. Jadi bagaimana Anda mengatakan Nabi Muhammad tidak mengenal Islam, sedangkan Islam itu dia yang menyampaikan. Islam itu dia yang memberinya sebagai pelantara. Lantas bagaimana Anda mengatakan Nabi Muhammad tidak kenal? Sedangkan Kristen kakak, Yesus tidak kenal sama sekali dengan Kristen. Bagaimana Anda bisa diselamatkan ketika Yesus tidak pernah mengenal Kristen? Apa yang Anda banggakan dari Kristen? Coba, Anda mau keselamatan, sedangkan Anda salah jalan. Paulus dan Yesus tidak pernah mengenal sama sekali. Paulus dan Yesus tidak pernah ketemu. Jarak mereka itu 400 tahun kakak Anis. Yesus dan Paulus itu jaraknya 400 tahun. Kristen dibuat oleh Paulus di Antioquia. Di Antioquia lah pertama kali disebut namanya Kristen. Dan Yesus tidak mengenal dengan nama Kristen kakak. Masalahnya di mana sekarang? Mau Kristen itu menuhankan Yesus, memuliakan Yesus. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya bagaimana kalian bisa memuliakan Yesus? Apakah imanmu terganggu? Enggak, masalahnya apakah imanmu terganggu ketika umat Kristen itu memuliakan Yesus? Ya terganggu kakak, gitu loh. Terganggu karena yang kalian tuhankan itu adalah Nabi kami. Kami Ya, sebagai umat urusannya Islam dengan tidak Anda terima. apa? Terganggunya di mana? Urusannya kami tidak terima kalian itu menuhankan Nabi kami.
Kenapa Lagi kami yang ke surga Tuhankan? itu tidak bersama, maksudnya kita ke surga itu tidak Kakak bersama-sama. mana ada masuk surga kakak? Coba kakak tunjukkan di mana datanya Kristen masuk surga kata Yesus. Coba di mana? Coba tunjukkan di mana Yesus mengatakan Kristen masuk surga. Coba kakak tunjukkanlah di mana datanya Kristen masuk surga. Nggak ada kakak, tetapi disama-samai.